Hello, back again with me. Perkenalkan dulu ya, my name is Sofia and currently I'm 18 years old dan sekarang lagi kuliah di salah satu universitas di Makassar. Aku ngambil jurusan bahasa dan sastra Inggris karena kesukaan dan kecintaan aku kepada bahasa Inggris dan juga sastra. Nah, topik hari ini itu terinspirasi dari saat tadi pagi ini aku nge-scroll, social media, YouTube to be precise. Aku lagi ngelihat salah satu YouTuber atau content creator self development favorit aku, dan saat itu aku nge-scroll komennya gitu, and then I came up with this very interesting question. Pertanyaannya itu, Kak, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau memiliki seorang sahabat yang bisa diajak ngobrol serius atau bisa diajak diskusi tentang hal-hal yang penting gitu, atau bisa diajak tumbuh bareng, grow up together. Dan menurut aku ini sebuah topik yang sangat interesting. Tapi FYI, for your information, aku tidak punya sahabat. Ya, kalian tidak salah dengar, aku tidak punya sahabat dari dulu sampai sekarang selama 18 tahun aku hidup. Kenapa? Kenapa aku tidak punya sahabat? Alasannya jujur hingga saat ini aku masih berpikir juga. Namun setelah beberapa kali aku memikirkannya sendiri, meluangkan waktu dan memproses segala informasi mengenai hal-hal dan yang aku alami hingga sekarang. Alasan kenapa aku hingga saat ini belum ada sahabat, dimana orang mendefinisikan sahabat itu orang yang pergi ke mana-mana, diajak ke sana kemari pasti ada, yang kalau ada sedih, kalau senang pasti ada. Tapi menurut aku, jujur kita mulai dari definisi sahabat itu sendiri ya. Menurut aku, sahabat adalah orang yang ada untuk kita, untuk mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Bukan hanya dari aspek dunia, namun juga kepada aspek akhirat gitu. Ya, sebagai seorang muslim tentu saja itu hal yang wajib gitu kan, memiliki teman yang bisa diajak serius, bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi juga kepada dunia yang kekal, yaitu di akhirat nanti. Nah lanjut, bisa diajak serius, bisa diajak bercanda, dan juga bisa diajak untuk berkembang. Sekarang itu orang berpikir bahwa sahabat adalah orang yang kemana-mana, pasti dia ada. Kalau aku butuh duit, dia pasti ada. Kalau aku sedih, dia ada gitu dan sebagainya. Tapi banyak sekali orang yang melupakan bahwa sahabat itu tugasnya jauh lebih besar daripada itu. Sahabat itu atau orang yang kita ajak berteman atau kita labeli sebagai seorang sahabat, itu akan menentukan bagaimana diri kita ini akan menjadi, atau bagaimana kita ingin melihat diri kita ke masa depannya. For example, kamu berteman dengan orang yang suka partian lah, pesta-pesta, keluar malam, temen cowoknya banyak tuh, kerjanya pacaran doang, gosipin orang. Tidak perlu waktu yang lama, kamu bisa melihat diri kamu ke depannya itu bagaimana. You will see yourself in the future just like her in a couple of months or maybe weeks or maybe even days. Jadi teman yang kamu pilih, sahabat yang kamu labeli, itu akan menentukan who you are going to be in the future. A good example, kamu berteman dengan orang yang produktif, suka membaca buku, suka makan sehat, suka berolahraga, tidak pernah menggosipi orang, yang sering menegur kepada kebaikan, yang sering menjauhi kepada keburukan. Kedepannya, kamu tidak perlu lagi waktu yang lama untuk melihat kamu di posisi seperti temanmu di masa depannya.
Sudah, sampai sini kalian paham? Lanjut. Now, kenapa saat ini aku tidak punya teman? Mungkin karena standarisasi diri aku, atau bagaimana aku menempatkan standarisasi teman atau orang yang bisa aku ajak berteman itu cukup tinggi. Dari aspek pendidikan itu bagaimana cara dia berakhlak, bagaimana cara dia berpikir, how it's their mindset, bagaimana cara mereka berucap, melakukan sesuatu, dan ya pokoknya mainly all of those things comes from the brain and the heart. Begitu. Enggak, sampai saat ini aku belum bisa menemukan teman atau sahabat yang bisa cocok satu sama lain, yang dimana aku bisa ajak ngobrol serius tentang, bukan tentang masalah orang, bukan tentang permasalahan kehidupan seseorang, gosip atau apa dan sebagainya, namun berpikir akan sesuatu yang jauh lebih besar. Ayahku pernah berkata, ada 3 golongan orang-orang dari aspek pembahasannya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berpikiran kecil, yang dimana pembahasannya ini tidak jauh-jauh dari pembahasan manusia atau orang. Ya, misalnya permasalahan perceraian lah, perselingkuhan lah, pacaran lah, orang, intinya yang membahas tentang orang atau seleb-seleb lah gitulah. Terus yang kedua adalah golongan orang yang berpikiran menengah, yang dimana topik pembahasannya ini berputar sekitar kejadian atau peristiwa sesuatu. Misalnya mungkin, oh ini ada bencana, kok bisa bencananya gini dan sebagainya. Atau misalnya ini ada festival, kok ini dan sebagainya. Atau ini ada partai politik atau ada politik lah apa dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang paling tinggi atau yang terakhir adalah orang-orang yang kecerdasannya itu tinggi, yang dimana topik pembahasannya ini berputar sekitar ide ya, ide, gagasan, creativity. Dia membahas tentang hal-hal yang baru atau mungkin hal-hal yang sudah ada, namun ia menggunakan idenya sendiri dalam menginterpretasikan hal tersebut. Contoh nih, sekarang ini Indonesia sedang banyak permasalahan di segi sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana sih ya caranya kita membuat sistem pendidikan yang bagus, yang fleksibel, yang bisa digunakan hingga bertahun-tahun berikutnya. Atau contoh kedua, saat ini aku punya ide gimana ya kalau misalnya aku buat sebuah restoran yang dimana pekerjaannya itu orang-orang disabilitas, sehingga orang-orang yang memiliki disabilitas atau kekurangan tetap bisa memiliki chance atau memiliki kesempatan untuk bisa bekerja dan juga mencari nafkah atau rezeki, kayak begitu. Jadi sehingga secara rangkum ini we can see bahwa memilih teman itu jangan yang rendah-rendah, something that is lower gitu, dari orang yang membicarakan permasalahan orang, kehidupan orang, naik tingkat menjadi orang yang membahas tentang peristiwa. Nah, ketika kamu memiliki teman yang kamu bisa ajak bicara tentang peristiwa, kegiatan, apa dan sebagainya, try leveling up to a friend that you can talk about ideas, gagasan, creativity, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita lanjutin ya OOT sebentar gitu. Enggak OOT juga sih. Kita membahas sebentar dari bagaimana definisi orang-orang yang perlu kita jadikan sebagai sahabat. Nah, lanjut. Terus bagaimana dong caranya kalau kita udah tahu kan nih, kita udah tahu sahabat, kita udah tahu sahabat itu ternyata harus kayak gini dan sebagainya. Nah, lanjut. Tentu saja kita nggak bisa
mencari teman atau sahabat yang seperti itu dalam jangka waktu yang singkat. Ya mungkin kecuali kamu berada di lingkungan yang dimana orang-orangnya itu memang berintelektual, yang orang-orangnya itu berpendidikan, sehingga pembahasan atau lingkup areanya itu tidak jauh-jauh dari pembahasan tingkat tinggi atau ide, gagasan, level 3 yang tadi kita bicarakan. Nah, menurut diriku ya, dari personally, aku hingga saat ini belum menentukan atau memiliki seorang sahabat. Namun, aku tidak berharap bahwa aku membutuhkan seorang sahabat in order to live, in order to grow. Tidak, kamu tidak boleh menaruh harapan atau mengandalkan orang lain untuk memajukan diri kamu. So you have to start from yourself. Kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Gimana caranya? Tentu saja kalau kamu ingin mencari orang ya, atau orang yang bisa diajak diskusi, diajak serius, itu pasti orang-orang akan melihat dari bagaimana diri kita ini sendiri. Contoh, mungkin kalian ini masih berada di bangku perkuliahan atau sekolah dan lain sebagainya. Kamu bisa mulai dengan aktif di kelas. Aktif di kelas untuk bertanya, memberi pendapat kalian tentang suatu permasalahan. Ketika presentasi, kalian betul-betul menguasai materi yang kalian presentasikan, sehingga secara sederhana atau secara ringkas, teman-teman sekalian atau orang-orang di sekitar kalian akan memiliki gambaran kecil atau ringkasan bagaimana intelektual kalian itu seperti apa, how is your character, how is your personality, dan apakah kamu ini berkualifikasi untuk bisa diajak serius. Nah, mungkin lanjut yang kedua adalah try starting a personal branding. Mulailah dengan melakukan personal branding. Ya, I think kita semua udah tahu lah ya, personal branding itu gimana sih? Well, you will show what you can do, what your expertise is, what you can create, maybe in IT gitu, kamu jago di komputer science, atau mungkin kamu jago masak-masak, show it. Kamu jago dalam gymnastics atau apa, show it. Kamu mungkin jago dalam public speaking, tunjukkan dan buatlah gambaran bagaimana kamu ingin orang-orang melihat kamu gitu. Sehingga aku mulai dari diri aku sendiri, aku mulai personal branding yang dimana tentu saja akan menarik orang-orang dengan ketertarikan dan pengalaman yang serupa, sehingga tidak sulit untuk menemukan orang-orang yang bisa kita ajak serius, ngobrol serius, diskusi dan lain-lain sebagainya, dan bahkan juga untuk tumbuh bareng-bareng. Jadi secara sederhana, kita mesti memulai segala hal itu dari diri kita sendiri. Apalagi untuk mencari seorang teman, sahabat, itu kita mesti benar-benar hati-hati banget. Harus selektif, tidak boleh sembarangan. Tapi kita harus point out a very important thing. Kamu harus mengingat bahwa bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapa aja gitu. Misalnya aku gak mau berteman sama orang yang bodoh, enggak juga, enggak begitu. Kamu harus membedakan lagi cara berteman sama berkenalan. Aku memiliki banyak kenalan di universitasku, walaupun mungkin mereka itu tidak, bahkan bisa dikatakan nakal, atau bahkan bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang malas begitu, tapi tetap saja aku tetap berkenalan atau berteman dalam kutip berhubungan sebagai teman itu untuk menjaga silaturahim antara satu sama lain. Dan ini adalah hal yang jauh berbeda dari berteman dengan orang-orang yang akan menunjukkan bagaimana kita ke depannya. Namun kita tidak akan tahu bagaimana orang yang kita temani ini menjadi seperti apa di masa depannya. Seperti contoh, ayahku ini adalah orang yang cukup ramah dan baik kepada orang-orang, tidak memandang rendah siapapun itu. Dia memiliki teman yang dulunya itu pemalas, bahkan dia merupakan siswa ranking paling rendah. Namun nyatanya di masa sekarang ini dia menjadi pejabat di kabupaten
dimana aku lupa, intinya dia menjadi seseorang yang jauh lebih sukses daripada orang-orang yang zaman dahulunya itu kerjanya itu cuma main-main, membuli apa dan sebagainya. Pada akhirnya yang sukses ternyata adalah dia. Sehingga we cannot judge somebody from its cover because we don't know how the future is. Kita tidak akan tahu bagaimana masa depannya, sehingga hal yang paling baik atau paling bagus yang bisa kita lakukan atau dalam jangkauan kita sekarang adalah berteman atau berkenal dengan siapapun itu. Namun tetap membatasi siapa orang-orang yang kamu ajak berteman. Understand? Sampai sini paham? Jadi secara kesimpulannya, kalau ingin mencari seorang sahabat yang bisa kalian ajak serius, ngobrol serius, berkembang bersama-sama, jangan menunggu untuk waktu yang tepat untuk kamu bisa berkembang atau kamu bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Namun mulailah dari diri kamu, bagaimana kamu ingin menjadi seorang sahabat yang kamu inginkan, mengimprove diri kamu, mengupgrade kualitas diri kamu, meningkatkan skill-skill yang kamu miliki, atau bahkan mempelajari hal-hal yang baru. Sehingga dengan memilih hal dari diri kamu terdahulu, secara tidak langsung akan menarik or attract things that you want to attract. Kamu ingin belajar jago bahasa Inggris, kamu akan memperlihatkan, oh ini aku jago bahasa Inggris gini dan sebagainya. Aku memahami cara speakingnya bagus, pronunciationku bagus. Maka kamu nggak secara langsung akan menarik orang-orang yang memiliki experience atau pengalaman, sebuah keahlian yang serupa dengan kamu. So, pada akhirnya, it all starts within yourself. Mulailah dari diri kamu dan you will see who you will attract. What do you think?